고향 높이 시구를 하나님 아사 두도 더러 Tuhanni sai tong au rahmati gorami sotu nobe hapor seaumi irin sabi iharongiho Kita berdoa. Ya Allah Bapa Sang Pemilik kehidupan, terima kasih untuk berkat dan anugerah baru yang boleh Tuhan berikan kepada kami di pagi hari ini. Terima kasih untuk nafas kehidupan dan anugerah-Mu yang senantiasa memelihara kehidupan kami. Bapa yang baik, sebelum kami melakukan aktivitas kami terlebih dahulu ingin menyerahkan kehidupan kami kepadamu. Kami ingin terlebih dahulu bersekutu dengan Engkau Bapa. Dan saat ini kami ingin mendengarkan firman-Mu. Tuntun kami ya Tuhan agar kami dapat mengerti firman-Mu dan dapat menjalani kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkan-Nya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi nats renungan untuk kita pagi hari ini diambil dari kitab Wahyu pasal 11 ayat 15. Beginilah dikatakan, lalu malaikat-malaikat yang ketujuh meniup sangkakala, dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam surga. Katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, dan Dia diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. Dungi dipalu suru-suruan napapi Tuhon masarunena, jadi masa masuara nagogo di Banua Gijang akka dipadok. Nunga saha tutuhatai doho tu Kristus nai harajaun ni hasianganon bakit raja maibana rodi saleleng lelengna ido yang gua sahatna. Saudari-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagaimanakah sikap atau proses kita saat ini menjalani kehidupan kita di masa penantian kita akan kedatangan Yesus yang kedua kalinya? Kitab Wahyu merupakan kitab nubuat tentang kedatangan Yesus kedua kalinya. Kitab Wahyu adalah kitab yang paling penuh dengan teka-teki dari semua tulisan yang ada di dalam Perjanjian Baru. Isinya sangat bersifat profetis atau kenabian. Dan hal ini sama dengan berbicara tentang nubuat masa yang akan datang. Salah satu tujuan kitab Wahyu ini ditulis ialah untuk menopang atau memperkuat orang-orang Kristen yang mengalami penyiksaan dan penderitaan. Berita yang disampaikan juga cenderung bersifat simbolis, termasuk dalam nats kita pagi hari ini, memakai simbol atau istilah terompet. Dikatakan terompet yang ketujuh berbunyi merupakan pemberitahuan bahwa ketika hari-hari Kristus memerintah telah mendekat. Akan ada pernyataan yang lebih banyak lagi tentang kebenaran yang akan diwahyukan, yang akan diejek oleh orang-orang atau bahkan ditolak oleh orang-orang. Kita bisa melihat hal itu dalam 2 Petrus 3 ayat 3-4. Pernyataan terakhir akan disampaikan di tengah kesengsaraan hebat oleh saksi-saksi yang disiapkan surga. Sama seperti kedatangan yang pertama yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis. Namun penolakan pernyataan tersebut atau dibunuhnya para saksi akan membuat manusia dibuang ke masa-masa yang sangat mengerikan setelah setengah akhir kesengsaraan, dan Kristus akan datang memerintah sebagai Raja dan Hakim untuk selama-lamanya. Saudari-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bunyinya sangkakala yang ketujuh di dalam nats kita hari ini memberitahukan suatu pengumuman bahwa dunia telah menjadi kerajaan Kristus dan dunia akan dipimpin atau
Ia akan memerintah sebagai raja dan hakim sampai selama-lamanya. Dengan kata lain, sangkakala yang ketujuh menyangkut peristiwa-peristiwa yang berlangsung sampai kedatangan Kristus kembali, termasuk 7 cawan hukuman di dalam Wahyu 16 ayat 1 sampai 21. Dari rentetan sangkakala 1 sampai 6 sangatlah berbeda dengan bunyi sangkakala yang ketujuh. Peniupan sangkakala yang ketujuh merupakan suatu sukacita, pemberitahuan sukacita, sementara peniupan sangkakala keenam merupakan hukuman atas alam semesta. Dalam teks bacaan pagi hari ini, sangkakala ketujuh dilihat Yohanes mengarahkan kita kepada sosok pribadi Yesus Kristus, sehingga ayat 15 ini atau nas kita hari ini merupakan suatu kebenaran dan keheranan karena terdengar suara-suara nyaring di surga yang memuliakan Kristus karena pemerintahan Kristus telah nyata. Dan ayat selanjutnya juga dikatakan bagaimana diperlihatkan kehadiran Allah melalui penglihatan terbukanya bait suci, dan di dalamnya terlihat tabut perjanjian sebagai bentuk perjanjian Allah atau tanda kehadiran Allah sekaligus tanda kesetiaan Allah dalam kehidupan umatnya, sebagai tanda bahwa Yesus Kristus turut serta di dalam setiap kondisi kehidupan manusia, bahkan di dalam penderitaan sekalipun. Tentunya itu menjadi penghibur dan penguat iman orang-orang Kristen yang mengalami penderitaan di Kaisar Romawi saat itu. Saudari-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita harus mengingat bahwa pemerintahan atas dunia dipegang Tuhan kita, dan Dia yang diurapi. Ia akan memerintah sebagai raja dan sebagai hakim untuk selama-lamanya. Jika pada hari kedatangannya yang pertama Ia dikenal sebagai seseorang yang sangat hina yang terlahir di kandang domba, maka kedatangan yang kedua kalinya Ia akan datang sebagai raja dan hakim untuk mengangkat dan menyelamatkan kita yang percaya. Selanjutnya Ia akan datang sebagai hakim untuk menghakimi dunia serta menghukum iblis serta para pengikutnya dan orang-orang yang menolak untuk percaya kepadanya. Saudari-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, lalu di dalam kehidupan kita saat ini, bagaimana kita memposisikan Kristus di dalam kehidupan kita? Jika kita sesungguhnya menyadari Yesus sebagai juru selamat, sebagai raja dan sebagai hakim, tentu kita akan memiliki rasa hormat kepadanya dengan menjaga kekudusan hidup kita, sebab hanya di dalam Dia dan hanya Dia yang berhak untuk menentukan upah yang akan kita terima kelak. Itu sebabnya mari kita terus menjaga hidup kita untuk tetap hidup di dalam kekudusan, sehingga pada kedatangannya yang kedua kalinya nanti kita bisa mempersembahkan hidup yang kudus, yang berkenan di hadapannya, menjaga tindakan dan perbuatan kita sebagai proses untuk menantikan kedatangan Yesus yang kedua kalinya untuk menolong kita, untuk membantu kita menantikan Dia. Dan sesulit apapun yang kita alami saat ini, ingatlah Allah senantiasa setia di dalam setiap situasi kehidupan kita, dan kita juga hendaknya setia di dalam Dia, setia dalam menantikan Dia hingga kedatangannya yang kedua kali kelak. Dan tetaplah setia pada Dia hingga masa kedatangannya kelak, sebab kedatangannya yang kedua kali bukan sebagai juru selamat, melainkan sebagai raja dan hakim. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus serta kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.